Aku dan dia. Cepat katakan, begitu bertele-tele, tidak seperti dirimu. Berciuman. Apa? Jadi kamu akhirnya tetap berubah menjadi binatang buas ya? Ish, menakjubkan. Binatang buas kepalamu. Aku yang dicium, brengsek. Oh, aku tidak tahu harus bagaimana. Pengalamanmu lebih banyak. Aku tidak terlalu bisa mengurus masalah ini. Jangan bicara seperti aku ini seorang playboy. Aku juga hanya pacaran beberapa kali saja tahu. Tapi bukankah gadis kecil itu selalu peduli padamu? Kamu menyadarinya kan? Aku tidak bisa memikirkan cara untuk tidak menyakitinya. Jadi, apakah kamu tidak menyukai gadis kecil itu? Bukan, ini tidak ada hubungannya dengan suka. Bagiku, membuatnya bahagia merupakan sebuah tanggung jawab. Kalau begitu, jadian. Usia kalian juga tidak beda jauh. Begitu gampangnya. Apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai binatang buas? Jika aku mengandalkan ketergantungan dan ketidakdewasaannya untuk memaksanya tetap berada di sisiku, maka aku bukan orang baik. Umurnya sekarang lebih muda impulsif. Apakah dia benar-benar tahu apa yang dia inginkan? Aku takut dia menganggap ketergantungan sebagai rasa suka. Lagi pula, ke depannya siapa tahu, dia akan bertemu dengan orang yang lebih pantas untuknya. Tapi, andaikan kami benar-benar bersama, rata-rata umur pria lebih pendek daripada wanita. Lagi pula, aku sudah tua begini. Kedepannya pasti akan mati duluan darinya. Jika saat itu tiba, siapa yang akan menjaganya? Apanya sudah tua begini? Kita baru 20 tahunan. Hei, kamu terlalu mempedulikan banyak hal. Bagaimana lagi, aku bukannya anak remaja yang mudah impulsif, jadi pasti akan lebih banyak berpikir. Tapi, Kiau, kamu berpikir begitu banyak. Sebenarnya kamu benar-benar peduli padanya. Kiau, ada banyak jenis kehidupan dan ada banyak cara untuk hidup. Begitu juga dengan cinta. Kamu juga butuh waktu untuk menyadari perasaan dan kebutuhanmu sendiri. Cinta bukan hanya tentang mencintai orang lain, tapi juga tentang mencintai diri sendiri. Terkadang, dalam suatu hubungan, kamu perlu sedikit egois. Apakah kamu pernah berpikir apa yang kamu sendiri inginkan? Aku tidak pernah memikirkannya. Biarkan dia menyelesaikan studinya dan melakukan apa yang dia suka. Aku akan terus di belakang untuk mendukungnya. Tunggu sampai dia menemukan karir dan cintanya, maka kami akan berpisah. Kedepannya, mungkin aku akan tetap hidup sendirian. Aku awalnya berpikir seperti itu. Aku sudah cukup beruntung dapat bertemu dengannya. Bagaimana aku berani mengharapkan hasil apapun? Kiau, banyak orang yang saat ini berpikir diri sendiri akan menjalani hidup sendirian. Halo, barangmu. Terima kasih. Tidak apa-apa, tidak perlu berterima kasih. Tapi, masalah ke depannya, siapa yang tahu? Kuan, aku melihatnya dari dekat. Senang sekali. Dia sangat lembut, sangat sopan. Imut sekali. Liar, tenang. Tapi, kenapa dia bisa datang ke rumah sakit? Ternyata kamu membawaku ke rumah sakit untuk mencarinya. Sepertinya ibunya terluka dan masuk rumah sakit dan juga terlibat dalam kasus kriminal. Situasi keluarganya cukup rumit, masih muda, sudah menanggung begitu banyak hal. Apa? Tapi aku juga tidak dapat bertanya terlalu banyak tentang masalah pribadi penulis. Masalah ini juga lebih baik tidak terlalu dipublikasikan. Sendirian. Dia tampaknya benar-benar kesepian. Tunggu kamu kembali, kamu bicaralah dengan baik pada gadis kecil itu. Tidak peduli bagaimana hasilnya, bukalah hatimu. Bisa kan? Ya. Sadar, rasional, pertahankan pikiran yang stabil. Meskipun aku terus mengatakan pada diriku sendiri. Tapi saat bertemu dengannya, aku pulang. Kamu sudah pulang? Ketenangan ini apakah masih bisa dipertahankan? Cantik sekali. Kamu ini ingin pergi. Iya,
Sebentar lagi aku ada pekerjaan paruh waktu untuk pemotretan. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Ah, begitu ya. Kenapa? Awalnya aku ingin bicara denganmu. Tidak apa-apa. Tunggu kamu punya waktu baru kita bicara. Aku ada waktu sekarang. Pemotretan itu juga masih keburu sampai kita selesai bicara. Lagi pula, aku juga terus menunggumu kembali. Kalau begitu kita perpendek saja. Masalah hari itu, kamu sekarang masih terlalu muda. Lagi pula, alkohol juga mudah melumpuhkan saraf. Sangat mudah untuk melakukan hal-hal yang impulsif. Kakak juga mengerti. Tidak apa-apa, tenang saja, aku tidak keberatan. Bukan impulsif. Aku sengaja. Aku sengaja. Xiaoxi, menurutmu siapa aku bagimu? Apa maksudmu? Aku terus menganggapmu sebagai keluarga yang sangat penting. Sebab itu, aku tidak bisa melakukannya seperti itu. Aku tidak mengerti. Bukankah hari itu kamu tidak mendorongku? Jika kamu tidak bersedia, kamu bisa meninggalkan aku sendirian. Kamu adalah adikku, bagaimana mungkin aku tidak mempedulikanmu? Apa maksudmu? Mungkinkah kamu tidak sedikit pun tidak punya perasaan padaku? Sudah 3 tahun, hanya adik saja. Jadi, meskipun aku bersikap seenaknya padamu, walaupun aku menciummu, kamu juga bisa mentolerir kelancanganku. Karena kamu sama sekali tidak peduli, karena kamu tidak punya pikiran apapun, hanya adik, keluarga. Xiaoxi, apakah kamu tahu masalah hubungan begitu mengambil langkah pertama? Ya, maka tidak akan bisa menjadi seperti dulu lagi. Aku tidak percaya. Kamu tidak terlihat seperti itu. Ekspresimu saat itu sama sekali tidak seperti tidak punya perasaan sedikit pun. Jika berpisah karena cinta, maka itu akan benar-benar semakin jauh. Benar-benar tidak ada. Tapi aku suka padamu. Bagaimana ini? Aku takut ke depannya kita akan berpisah. Aku tidak ingin pergi dari sini. Aku ingin terus bersama denganmu. Kamu juga tahu tentang perasaanku. Kamu selalu tahu kan? Tapi, jika lebih tegas dan dingin saat ini, akan lebih baik kan? Xiaoxi, kamu hanya terlalu bergantung padaku. Walaupun keluarga juga akan ada hari di mana akan berpisah. Kekasih juga sama. Orang yang ditakdirkan untuk kesepian selamanya adalah hal yang mewah. Jadi, aku tidak berharap kamu akan membuat pilihan yang akan kamu sesali di saat umurmu yang masih belum terlalu mengerti. Tunggu ke depannya, saat kamu bertemu lebih banyak orang, kamu akan menyadari kalau kakak baik Kiao hanyalah orang biasa saat kamu melihat ke belakang. Kamu tidak biasa. Tidak ada orang yang lebih baik darimu. Aku tidak akan menyesal. Kenapa kamu tidak percaya? Aku tidak akan pernah menyukai orang lain. Apakah kamu bisa menunggu beberapa tahun lagi? Jika saat kamu berusia 25 tahun dan tetap mempunyai perasaan yang sama, saat itu juga kita akan mempertimbangkannya lagi. Apakah sekarang tidak boleh? Apa maksudmu? Apakah caramu menolak orang harus begitu kaku? 6 tahun, aku bisa menjamin hatiku tidak akan berubah. Bagaimana denganmu? Bagaimana mungkin kehidupanmu tidak akan berubah? Aku tidak akan berubah. Aku tidak percaya. Kamu ini hanya merasa umurku masih kecil, kan? Tapi aku juga dapat membiayai diriku sendiri tanpa bergantung padamu. Aku juga sedang berusaha untuk menjadi lebih dewasa. Aku ingin suatu hari.
Suatu hari kamu juga dapat mengandalkanku. Dan juga pasti banyak orang yang menyukaimu. Dengan apa aku? Xiaoxi, jangan duduk di lantai, nanti kamu masuk angin. Tidak punya tenaga, kakiku sedikit lemas. Kamu peganglah aku akan membawamu duduk di sofa. Aku tidak mau. Kalau begitu, aku akan menemanimu duduk. Tidak ada orang yang suka padaku, apa yang kamu khawatirkan? Hah? Apakah kamu bodoh? Bukan hanya para penggemarmu yang fanatik itu. Saat SMA, guru wanita mana yang tidak memujimu tampan dan bertanggung jawab? Belum lagi semua yang tidak aku tahu. Siapa tahu suatu hari nanti kamu akan lari dengan orang lain. Tapi kamu tidak sama dengan mereka. Selama bertahun-tahun, apakah kamu pernah melihat aku tertarik pada orang lain?